Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Pada sore yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita membuat pestisida nabati untuk kita mengendalikan hama yang menyerang pada tanaman di sekitar rumah kita. Tentunya dengan metode dan cara yang sederhana sekali agar sahabat bertani buah dapat melakukannya di rumah. Tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Dan aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Hama bukan merupakan suatu hal yang baru bagi kita pecinta tanaman. Apalagi hama ulat yang selalu menyerang daun pada tanaman kita, sehingga daun-daun pada tanaman kita itu menjadi bolong-bolong. Jadi seperti inilah contoh hama yang menyerang pada tanaman jeruk kasturi yang mengakibatkan rusaknya daun dan juga mengakibatkan rontoknya bunga pada tanaman yang kita rawat ini. Dan ini adalah contoh dari akibat serangan hama yang menyerang pada pucuk daun dan juga bunga yang sedang muncul. Akibatnya adalah pucuk tanaman dan juga bunga yang baru muncul ini menjadi layu. Dan ini merupakan salah satu contoh akibat serangan hama ulat daun yang mengakibatkan daun tanaman jambu menjadi bolong-bolong. Dan ini jika tidak ditangani dengan cepat mengakibatkan rusaknya tanaman, bahkan habisnya seluruh daun yang diakibatkan oleh serangan ulat daun. Bukan hanya itu, hama yang menyerang pada tanaman jambu ini menyerang setiap pucuk tanaman. Jadi jika dilihat secara visual seperti ini, hama yang menyerang pada tanaman pucuk daun jambu ini tidak terlihat, sehingga kita sedikit kesulitan untuk mengatasi hama apa yang menyerang pada tanaman jambu ini. Dan bisa dipastikan di sini ini adalah contoh serangan hama ulat daun tetapi tidak terlihat. Dan ini juga merupakan salah satu contoh serangan hama yang menyerang yang menggulung daun muda, sehingga daun muda yang kita rawat selama ini menjadi rusak bahkan rontok. Dan jika kita lihat di sini hanya ada satu telur hama yang akan berkembang biak. Jika kita lihat pada tanaman daun ini terlihat adanya kotoran ulat, tetapi jika kita lihat lebih jauh lagi pada daun-daun yang sudah bolong ini tidak ada sama sekali ulat yang menyerang. Hanya menyisakan kotoran pada daun dan juga daun-daun yang habis dimangsa oleh hama tersebut. Berhubung karena itu tanaman yang kita tanam ini dan kita rawat ini adalah tanaman skala rumahan, maka sebaiknya di sini kita menggunakan pestisida nabati ataupun pestisida alami agar kita dapat menghindari penggunaan pestisida kimia. Dan yang mana hasil dari setiap tanaman yang kita rawat di sekitar pekarangan rumah ini adalah untuk kita konsumsi bersama keluarga. Untuk itu sebaiknya kita di sini menggunakan pestisida nabati ataupun pestisida alami dalam proses pengendalian hama yang berada pada tanaman yang berada di sekitar pekarangan rumah kita. Untuk itu pada video ini saya akan tunjukkan bagaimana cara kita membuat pestisida nabati ataupun pestisida organik alami yang kita manfaatkan dari limbah dapur, yaitu di sini kita memanfaatkan kulit bawang merah. Yang mana kulit bawang merah ini mengandung pestisida nabati sekaligus bisa berfungsi sebagai zat perangsang tumbuh, yang mana nanti pestisida nabati yang kita buat ini juga dapat memperbaiki tanaman yang rusak akibat serangan hama. Kulit bawang merah. Nah.
Oke, sekarang kita langsung saja ke proses pembuatan pestisida nabati dengan memanfaatkan limbah dapur, yaitu di sini kita manfaatkan adalah sebelum kita menggunakan kulit bawang ini menjadi pestisida nabati ataupun pestisida organik, sebaiknya kita menjemurnya terlebih dahulu sampai kulit bawang ini benar-benar kering untuk mengurangi kadar air yang berada pada kulit bawang ini. Jadi di sini kita akan memproses kulit bawang ini yang akan kita jadikan sebagai pestisida nabati. Caranya di sini kita gunakan dandang ataupun tempat perebusan lainnya untuk melakukan perebusan dari kulit bawang yang akan kita gunakan ini. Jadi di sini dalam proses penggunaan kulit bawang yang kita gunakan ini, itu semakin banyak maka akan semakin baik kualitas dari pestisida nabati yang kita buat ini. Oke, sekarang kita masukkan saja ke tempat perebusan. Di sini saya menggunakan dandang untuk melakukan perebusan dari kulit bawang yang sudah kita kumpulkan ini. Kemudian kita gunakan air secukupnya saja. Kita gunakan sekitar setengah dandang. Oke, jadi di sini kita langsung saja melakukan perebusan dari kulit bawang yang sudah kita sediakan ini. Kemudian di sini kita tambahkan garam secukupnya. Seperti ini. Kita rebus sampai kulit bawang ini benar-benar layu dan menunjukkan warna yang kehitaman pada air rebusan yang kita gunakan ini. Jadi di sini sekali lagi saya ulangi, semakin banyak kulit bawang yang kita gunakan, maka semakin bagus kualitas dari pestisida nabati yang kita buat ini. Oke, jadi di sini semakin lama kita merebus dari kulit bawang merah yang kita gunakan ini, itu akan semakin baik. Setelah kita memastikan air rebusan kulit bawang merah ini benar-benar sudah berwarna kecoklatan seperti ini, maka di sini kita bisa mendiamkannya dan menyimpannya di tempat yang tertutup. Kemudian kita fermentasi selama minimal 1 minggu, atau bisa kita gunakan paling cepat 5 hari. Oke, sekarang kita ke proses berikutnya. Oke, jadi di sini saya sebelumnya sudah membuat pestisida nabati yang sudah difermentasi selama 5 hari lebih. Dan ini sudah bisa kita gunakan untuk melakukan perawatan dan mengendalikan hama yang menyerang pada tanaman kita. Dan sebelum kita menggunakannya, sebaiknya kita kocok terlebih dahulu. Dan di sini kita menggunakan saringan, karena pada fermentasi pestisida nabati ini juga terdapat ampas dari ataupun kulit bawang yang direndam bersama air yang kita gunakan ini. Untuk dosis penggunaan pestisida nabati kulit bawang merah ini, di sini kita menggunakan gelas sedang seperti ini, dan kita gunakan 1 gelas seperti ini. Langsung saja kita melakukan penyaringan agar ampas tidak menghambat proses penyemprotan, karena ampas dari pestisida nabati ini berubah padatan. Dalam proses penggunaan pestisida nabati menggunakan kulit bawang merah ini juga bisa kita campur menggunakan ekstrak bawang putih, dan di sini saya sudah membuat ekstrak bawang putih dan sudah difermentasi selama 24 jam lebih. Dan untuk dosis yang kita gunakan adalah juga 1 gelas sedang seperti ini. Langsung saja kita masukkan.
Dan di sini saya menggunakan semprotan dengan ukuran 2 liter. Maka di sini langsung saja kita penuhkan semprotan yang kita gunakan ini menggunakan air bersih. Kita kocok agar ekstrak bawang putih dan juga pestisida nabati kulit bawang merah menyatu seluruhnya dengan air. Dan untuk pestisida nabati ini sudah siap kita gunakan untuk mengendalikan hama yang menyerang pada tanaman kita. Oke, jadi kita langsung saja melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman yang akan kita rawat agar tidak terserang oleh hama. Penyemprotan ini sebaiknya kita lakukan pada sore hari. Dan waktu yang paling baik adalah penyemprotan dilakukan setelah maghrib. Untuk melakukan pembasmian hama, proses penggunaan pestisida nabati kulit bawang dan ekstrak bawang putih ini bisa kita aplikasikan 3 hari sekali. Sedangkan untuk mencegah datangnya hama yang menyerang pada tanaman kita ini bisa kita aplikasikan 5 hari sekali. Jadi di sini sekali lagi saya ulangi, waktu yang tepat untuk melakukan penyemprotan pestisida nabati ini adalah sore hari. Kalau bisa kita melakukannya di atas jam 5 atau waktu yang paling tepat adalah setelah maghrib. Karena pada saat waktu itulah hama-hama akan aktif menyerang pada tanaman kita. Terkhusus untuk belalang dan juga ulat daun. Lakukan penyemprotan pada seluruh tanaman yang akan kita rawat menggunakan pestisida nabati ini agar tanaman kita itu terhindar dari serangan hama. Dan kita bisa mendapatkan tanaman yang subur hanya dengan memanfaatkan bahan dan limbah dapur. Selain untuk tanaman buah, pestisida nabati kulit bawang merah ini bisa juga kita gunakan untuk tanaman sayur, terkhusus pada tanaman seperti sawi, bayam, dan tanaman sayur lainnya yang kita mengharapkan untuk hasil dari daunnya agar tidak terserang oleh hama sehingga hasil yang kita dapatkan bisa maksimal. Oke, jadi seperti itulah cara kita membuat pestisida nabati dengan memanfaatkan limbah dapur. Yang pastinya untuk bahan yang kita gunakan itu sangat mudah kita dapati. Atau jika kita sulit untuk mendapatkan jumlah yang besar, kita bisa mendapatkannya di pasar. Jadi, begitu banyak limbah dapur yang bisa kita manfaatkan agar tidak terbuang sia-sia untuk kita melakukan perawatan dan juga menyuburkan tanaman di sekitar pekarangan rumah kita. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi sahabat bertani buah dimanapun berada dan juga bisa menyuburkan tanaman hanya dengan memanfaatkan limbah dapur saja. Jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.